tahu nyambung atau tidak nyambungnya ya. Pokoknya teamwork itu sebenarnya kerjasama antar kelompok yang di dalamnya ada individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Nah, tapi dituntut untuk mempunyai dituntut harus saling memahami, harus saling mengerti, harus ada saling kerjasama, udah kekompakan. Nah, terus dan juga Bisa di dalamnya maaf. mau belajar serta berkembang lah pokoknya di dalam situ. Jadi ya berani untuk berkembang lah di dalam teamwork itu dan tidak ada sikut mengikut gitu. Tujuannya ya demi pencapaian suatu hal secara bersama-sama yang mana hasilnya pun akan dirasakan bersama-sama pula. Tepuk tangan dulu untuk Miss Evi. Yuk, ya Miss Arsi silakan. Aduh, maaf ya bisa kalau nggak nyambung. Kalau pengertian teamwork itu agar menjadi tim yang sukses dan saling menghargai satu sama lain dan kompak dalam satu sama lain. Terus kalau tujuannya agar sebuah tujuan untuk mencapai kesuksesan bersama. Oke, baik. Next, tepuk tangan dulu untuk Miss Astrid. Miss Samira, time is for you. Oke, tujuan dari teamwork yaitu kerjasama dalam lembaga atau instansi untuk meraih perkembangan dan kemajuan untuk target tertentu yang direncanakan lembaga atau instansi tersebut. Pengertian dari teamwork yaitu berarti kerjasama antar anggota atau instansi lembaga dan juga termasuk juga kerjasama juga di lingkungan masyarakat instansi itu berada. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Miss Sabira. Bagaimana Miss Yuri? Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Definisi teamwork itu kumpulan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Tujuannya agar pekerjaan lebih cepat selesai, agar tujuan yang dicapai juga terlaksana semaksimal mungkin karena ada satu tim, memudahkan dan meringankan pekerjaan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Terus masing-masing individu jadi memiliki tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaan yang telah diberikan dalam suatu tim tersebut. Membuat seseorang juga jadi memiliki percaya kalau rekan kita nih mampu bisa untuk saling membantu kita dalam tujuan visi dan misi yang sama. Cakep. Jempol 2. Oke. Ya, Miss Vira, time is for you. Bahasa Inggris. Ini aja mikir. Pakai bahasa Inggris. Definisi teamwork itu kan berarti kerjasama tim. Kerjasama berarti bentuk tanggung jawab yang dikerjakan secara bersama dengan saling membantu untuk mencapai visi misi suatu organisasi. Tim itu ya berarti kumpulan dari beberapa individu yang memiliki berbagai karakter tentunya yang membentuk menjadi sekelompok orang yang akhirnya bersatu untuk mencapai visi misi kelompok tersebut atau target organisasi tersebut. Tujuan dari teamwork yaitu agar target tercapai dengan lebih efektif dan maksimal, meringankan pekerjaan satu sama lain, saling membantu, kompak, saling sama-sama mendayung di dalam suatu kapal untuk mencapai tujuan yang sama. Agar dengan tim ini jadi kapal tersebut insya Allah bisa lebih cepat sampai, maksudnya lebih cepat sampai ke tujuan lebih efektif, lebih maksimal gitu dengan adanya teamwork. Bagus. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya. Jadi, kalau dari kesimpulan tadi semuanya, jawabannya sudah benar semua. Iya. Namun ada beberapa rangka yang dibutuhkan dalam sebuah teamwork. Rangkanya apa? Ada dalam video tadi. Rangkanya apa aja tadi? Leadership. Apalagi? Leadership. Tanggung jawab. Responsible atau tanggung jawab. Lalu ada kemauan untuk maju, untuk belajar, dan untuk berkembang. Tidak stuck di tempat. Yang lainnya belajar, sendirinya tidak belajar. Atau salah satu tidak mau belajar. Berarti tidak kompak, tidak bisa mencapai visi yang sama. Ya. Itu zona nyaman. Zona nyaman itu sebenarnya membuat kita tidak nyaman karena kita hanya ada di zona nyaman, tidak akan berkembang. Mau kemana aja nggak bisa karena muternya di situ aja. Mungkin kalau ketemunya di sini di satu titik, satu tempat aman, tidak ada masalah. Tapi ketika kita ketemu di tempat orang lain,
yang notabene-nya beda-beda individu, beda karakter, belum tentu bisa menerima Iya. kita. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kita harus belajar untuk keluar dari zona nyaman. Memang berat, memang tidak mudah gitu kan. Itulah yang namanya seorang guru, belajar dan belajar, ya. Kemudian yang berikutnya adalah rasa saling memiliki. Apa itu rasa saling memiliki? Ya, kita tuh saling memiliki, kuat. Ada satu yang sakit, kita ikut merasakan. Ada satu yang kurang, kita ikut merasakan. Ibarat tubuh kita, misalnya jari kita sakit, kelingkingnya, sakit seluruh badan nggak? Iya. Sakit semuanya, ya. Begitu juga dalam tubuh sebuah kelembagaan, gitu, ya. Ada si Miss Devi lagi nggak enak, pasti akan ngerasain juga. Misalnya Miss Yuri lagi sakit, demam. Aduh, kasihan Miss Yuri demam. Itu rasa memiliki namanya, ya. Bukan yang satu sakit, dia lagi apa? Sakit. Oh, ya udah gitu loh. Nah, itu berarti tidak punya rasa memiliki, ya. Karena kalau rasa memiliki itu yang satu ibaratnya sedang mengalami suatu musibah, itu ya batinnya kuat, ya. Sudah punya rasa memiliki, sudah sayang. Sayang itu Sudah namanya. pasti menjaga. Betul. Dan kalau sudah menjaga, akan mencapai tujuan bersama-sama, suksesnya bersama-sama, ya. Oke. Lalu berikutnya adalah siap membantu. Satu sama lain itu sifatnya adalah saling membantu dan siap membantu, yaitu sigap. Apa itu sigap? Dalam kondisi apapun, berarti kita siap membantu. Walaupun mungkin bukan job desk-nya. Misalnya saya minta tolong ke Miss Vira nih. Miss Vira, tolong bikin soal ya, gitu kan. Wah, itu bukan kelas saya. Nah, itu bukan kerja sama tim yang baik, ya. Tapi misalnya Miss Astri, wah ini contoh yang baik nih ya. Masya Allah, ya. Ngajarnya satu mapel gitu kan. Satu mapel misalnya kelas 6 aja. Tapi dengan siap, saya bantu Miss pelajaran matematika kelas 3, 4, dan 5. Wah, Masya Allah, gitu ya. Makasih Miss, Masya Masya Allah. Allah. Banget ini Ya. ya. Dari jenderal biasa. Kayak gitu bisa. Dan itu luar biasa sekali, gitu ya. Alhamdulillah di guru ILC seperti itu semuanya. Amin ya Allah, ya. Tidak ada yang saling, wah ini bukan ini aku, ini aku udah kebanyakan. Nah, itu enggak. Tapi justru kalau kita sudah melihat temannya yang sudah banyak membuat soal, berusaha kita membantunya. Nah, itu namanya kerjasama tim, ya. Tidak boleh saling, ini dirimu, ini kerjaan aku, itu dirimu, itu bukan. Ya, benar tanggung jawabnya sudah selesai. Tapi ketika tanggung jawab sudah selesai, berarti kita harus bisa membantu divisi lain, gitu, ya. Dalam keluarga misalnya ayahnya sakit, nggak bisa ngerjain apa-apa, berarti butuh bantuan keluarga nggak? Iya. Butuh. Anaknya sakit, orang tua butuh ngobatin nggak? Apa anaknya selalu berobat sendiri? Nggak mungkin kan? Nah, itu namanya kerjasama tim, ya. Jadi kalau sudah bisa kerjasama dengan tim dengan baik, mau dimanapun tempatnya, kita bisa diterima di mana saja. Itu salah satu yang membuat kerjasama tim bisa berhasil. Kalau sudah berhasil, pasti namanya akan sukses, ya. Walaupun setiap individu itu mempunyai karakter yang istimewa, ya. Kenapa istimewa? Dari A sampai Z itu kan beda, tapi lihatlah bedanya itu dengan rasa keistimewaan yang ada. Jadi lihatlah dari segi positifnya. Kalau kita melihatnya dari segi positif, kita akan lihat orang itu nyaman. Tapi kalau melihatnya dari segi negatif terus, tidak akan bisa nyaman. Dan yang kedua, kita harus membuka diri. Apa itu membuka diri? Mau menerima masukan. Mau menerima masukan dan peran orang lain dalam diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita bisa mau membuka diri dan mau menerima saran orang lain, itu artinya kita membuka jalan bagi kita untuk mempercepat suatu tim. Mempercepat apa? Perkembangan suatu